Nama saya Ongko Budiarto, usia 52 tahun, tinggalnya di Malang. Awal mulanya tanggal 13 Desember itu malam-malam tuh ada kram perut, nyeri sampai ke dada sebelah kiri. Saya minumin obat ma sama obat penahan sakit, berkurang perutnya tapi dadanya kok belum. Akhirnya saya kerokan, terus sembuh. Lalu tanggal 27 Desember kambuh lagi. Saya kasihin obat yang sama, nggak sembuh. Karena sakit banget, akhirnya saya ke rumah sakit di Malang. Ke UGD-nya jam 3 pagi. Saya minta tolong dikasihin obat penahan sakit. Udah setelah itu sembuh, tapi dokter jaganya minta untuk direkam EKG. Setelah itu EKG-nya menurut dokter jaga kurang bagus. Saya disarankan siangnya untuk ke dokter jantung. Saya akhirnya melakukan treadmill di sana. Dokter jantungnya bilang kesannya ada penyumbatan. Saya tunggu sampai awal tahun, saya ke Surabaya, saya lakukan CT scan jantung. Hasilnya ada 3 penyumbatan. Terus saya disarankan untuk kateter. Tapi antara percaya sama tidak kan, soalnya kan tidak punya riwayat jantung gitu loh. Saya waktu treadmill itu aja, katanya susternya bisa lari lebih besar 20% dari rata-rata. Akhirnya saya ke dokter Michael Kawilarang di Rumah Sakit Adi Husada. Saya merasa cocok di sini, akhirnya saya lakukan kateterisasi. Ternyata hasilnya tambah buntunya banyak gitu kan. Karena kalau CT scan itu cuma 2 dimensi, kalau kateter bisa 3 dimensi. Jadi kalau pembuluh itu dilihat dari samping, kanan kiri kelihatan buntunya mana aja gitu. Ternyata ada 5 yang harus dipasang stand atau ring. Untuk mendiagnostik aja paling ya 15 menitan. Tapi karena dipasang 5 ya butuh waktu ya 1 jam lebih lah. Tapi nggak berasa apa-apa gitu. Pertamanya ya takut kan. Soalnya orang bilang macam-macam, ada yang seperti ini, seperti itu. Ternyata nggak seperti yang orang bilang. Dan pada saat kateterisasi itu juga dilihatkan semua sama dokternya, di monitornya yang mana yang buntu, dilihatkan prosesnya. Jadi kita bisa lihat sendiri, memang beneran ada kebuntuan seperti itu. Cepat dan juga nggak sakit kok. Setelah 1 hari diobservasi, hari ini saya bisa pulang. Jantung ini benar-benar silent killer loh. Kita nggak berasa apa-apa, tahu-tahu nyumbatnya 5 gitu loh. Teman-teman yang mengalami hal yang sama, mungkin kalau sudah usia 40 ke atas, lebih baik mesti check up lah untuk jantungnya. Ini lukanya yang di tangan kanan cuma ini aja yang dipasang. Kalau yang sebelah kiri ini cuma pasang plaknya infus itu aja. Gak ada masalah, cuma 1 minggu pertama tidak boleh ngangkat beban berat. Itu aja. Saya Dr. Michael Sebastian Kawilarang, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit pasien Tuan Ongko. Jadi pada pasien ini kita dapatkan ada penyumbatan yang cukup banyak, tetapi tidak sampai buntu total. Jadi pada pasien ini keluhan awalnya disalahartikan sebagai nyeri ulu hati, sakit mah. Jadi banyak pasien yang salah mengira itu sebagai sakit mah atau kadang sebagai masuk angin. Jadi cuma dikeroi, tidak langsung datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Padahal tindakan ini harus dilakukan secepatnya. Jadi time is muscle. Secepat mungkin kita bisa lebih menyelamatkan otot jantung tersebut. Pada saat diagnostik, kita langsung dapat melihat dengan jelas ada penyempitan yang cukup signifikan, cukup banyak di beberapa lokasi.
kemudian kita tunjukkan ke pasiennya. Jadi pada tindakan ini, pasien ini dalam kondisi sadar, dibius lokal di sini, kemudian ditusuk jarum di tangan. Masuk selang kecil melalui pembuluh darah ini sampai ke jantung. Kita tunjukkan di monitor. Mana yang menyempit kita tunjukkan, penyempitannya berapa persen, kemudian mana yang perlu dipasang. Kita lanjutkan pemasangan ring tersebut melalui tempat yang sama, jadi tidak ditusuk lagi, sekali jalan dengan pemasangan ring sampai dengan selesai. Selesai, kita akan panggil keluarganya dan pasiennya juga akan kita jelaskan lagi sebelum dan sesudah dipasang. Yang awalnya menyempit kemudian sudah terbuka dengan baik. Kadang ada orang yang mengira seperti dibedah atau apa, bukan. Jadi cuma bius lokal, ditusuk menggunakan jarum saja. Jadi pemeriksaan kateterisasi ini merupakan golden standard atau standar baku yang paling tepat untuk melihat aliran pembuluh darah koroner. Ada penyempitan atau tidak. Oke, terima kasih sahabat AHA. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Salam sehat, adiusada.